Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Langkah Kecil Channel. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam segala urusan. Amin. Agenda 1. Pemahaman mengenai logam perhiasan. A. Logam mulia. Jenis logam. Logam emas. Emas perhiasan. B. Spesifikasi emas. Perhiasan emas. Emas putih. Koin emas. Gold bar. 2. Infrastruktur dan alat-alat fisik menaksir emas. 3. Metode pengujian emas. A. Analisis berat jenis. B. Analisis kimia. 4. Perhiasan emas palsu. 5. Proses penaksiran emas. Logam perhiasan adalah logam yang pada umumnya banyak digunakan untuk membuat perhiasan baik sebagai bahan baku maupun campuran. Jenis logam A, logam mulia yang termasuk dalam logam mulia adalah warna emas. Arum kuning kemilau BJ 19,32, perak argentum putih abu-abu BJ 10,49, platinum putih mengkilap BJ 21,45, air raksa, hidragirum putih keperakan BJ 13,53. 4 sifat indah memiliki keindahan, warna tersendiri, tahan lama, tidak teroksidasi. Tahan karat langka, tidak tersedia dalam jumlah yang berlebihan. B. Logam tidak mulia, logam yang dimana dalam keadaan murni dan di udara biasa, anteroksidasi atau berkarat. Contoh besi, tembaga, seng, nikel, aluminium, cadmium, boron, palladium, dan lithium. Logam emas. Sifat dasar logam emas. Berat jenis 19,32 gram cc. Dalam keadaan murni. Berwarna kuning kemilau. Lunak dan mudah dibentuk. Tidak teroksidasi. Dan tidak berkarat. Tidak larut dalam asam nitrat HNO3. Larut dalam aqua regia, air raja, rumus HNO3/HCl3/2. Tidak magnetik, berdaya hantar listrik tinggi, tingkat kemurnian emas. Banyaknya emas yang terkandung dalam suatu logam campuran dinyatakan dalam satuan karat atau kadar. Sistem Amerika, per seribuan, sistem Eropa, dan fine gold khusus untuk gold bar. Di Indonesia lazim memakai istilah karat atau kadar persen. Satuan karat paling tinggi 24 karat. Contoh, emas kadar 18 karat. Berarti tingkat kemurniannya 75% emas 18/24 x 100%. Dan 25% logam lain sebagai campuran. Emas perhiasan. Emas perhiasan adalah emas murni yang dicampur emas lain dengan maksud dan agar menghasilkan warna yang bervariasi. Emas murni ditambahkan tembaga akan menjadi emas berwarna merah. Emas murni ditambahkan perak murni akan menjadi emas berwarna kuning. Emas murni ditambahkan perak murni, palladium dan nikel akan menjadi warna emas putih. Standar mutu emas. Cap tanggungan adalah cap yang diterapkan pada perhiasan emas sebagai tanda kebenaran akan kualitasnya. Di Indonesia, cap tanggungan belum menjamin kebenaran kualitas kadar emas. Logo standar emas LSE diluncurkan oleh APEPI. Bersifat sukarela, melindungi sekaligus memberi kepastian kepada konsumen bahwa kadar emas yang dibeli sesuai SNI barang emas. LSE berupa logo perusahaan dan cap tanda kemurnian kadar emas. Contoh, HWT 750, produksi PT Hartono Wiratani, kadar 18 karat, UBS 750, produksi PT Untung Bersama Sejahtera, 18 karat, Citra 750, produksi Iden Citra Perkasa, kadar 18 karat. Emas putih. Emas yang berwarna putih hasil campuran antara emas murni dengan beberapa jenis logam putih lain, atau emas yang disepuh dikrom dengan warna putih. Logam campuran untuk emas putih. Contohnya perak, nikel, platinum, palladium dan rhodium. Koin emas, gold coin, keping emas yang berbentuk koin. Uang emas. Mata uang yang terbuat dari emas sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Mempunyai nilai yang sama dengan intrinsik nilai emasnya. Mempunyai nilai ekstrinsik nilai nominal uang. Standar negara masing-masing. Contoh, 5 dolar USA 8,36 ger, 21,5 karat, 0,90%. Koin emas. Keping emas murni atau kadar tertentu. Berdasarkan pesanan, tidak untuk penghargaan, peringatan momen tertentu.
Mempunyai nilai intrinsik dan ekstrinsik. Contoh, koin dinar sertifikat Antam. Gold bar, emas batangan. Emas yang berbentuk batangan baik yang bersertifikat internasional LBMA, London Bullion Market Association, maupun tidak batangan leburan. Emas batangan diproduksi pabrikan besar misal, PT Aneka Tambang Antam Fine Gold kadar 99,99% berbentuk persegi panjang. Emas batangan hasil leburan adalah emas batangan yang dihasilkan oleh pengrajin industri emas tanpa sertifikat. Kadar bervariasi kurang dari 24 karat dapat berupa emas merah, emas kuning, emas campuran. Bentuk bervariasi tidak ada tanda garansi, cap tanggungan. Tunggu video berikutnya mengenai metode pengujian emas. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Thanks for watching.